awal-awal masuk ke bank itu saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Itu tujuan utama. Gapailah cita-cita kalian, senangnya orang tua. Intinya bahagiakan orang tua. Itu motivasi saya, Mas, sampai saat ini. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara Handoyo Show. Kali ini saya bersama dengan Pak Tegus, salah satu teman saya. Beliau bekerja di salah satu bank. Nah, kita mau tanya-tanya nih mengenai saat ini kan kita milenial harus memiliki rumah, ya salah satunya dengan cara ke bank ya. Langsung aja dengan Pak Teguh. Halo Pak Teguh, selamat pagi. Pagi dengan Mas Handoyo. Pak Teguh kan saat ini kerja di bank ya? Ya betul Mas. Nah, banyak kan saat ini kan pengajuan bank tuh banyak yang reject ya, dan kita anak milenial kan salah satunya ingin punya rumah. Nah, itu syarat-syaratnya gimana sih Pak? Boleh diceritain kenapa sih bisa reject? Ya. Untuk pertama kali, tahap pertama itu kan kita data itu kan harus KTP, NPWP sama KK. Itu nanti kita BI checking dulu. Setelah kita BI checking, data sudah oke, atau kan misalkan dia sudah punya pinjaman nih, tapi dia lunas, itu bisa diajukan. Dan satu lagi, kalau dia memang belum pernah punya pinjaman sama sekali, itu lebih bagus. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena misalkan kalau dia ada pinjaman, itu pasti akan jatuh ke utang pihak ketiga. Jadi totalnya misalkan gaji dia 10 juta. Ya kan? Dia kalau pekerja swasta, itu dia 50%. Jadi 5 juta dikurangi, misalkan dia utang pihak ketiga 2 juta, sisa 3 juta. Itu Mas. Nah, itu 3 juta itu cukup nggak untuk cicilan dia ke bank? Seperti itu Mas Handoyo. Oh, jadi syaratnya standar aja standar ya sebenarnya ya. Ya, betul. Kenapa sih rata-rata yang saat ini dijalanin nih itu rejectnya karena apa sih? Ya, kebanyakan konsumen ini dia memang kadang kan kalau perekonomian itu kan kita nggak tahu Mas. Nah, suka ada apa namanya, kalau lagi bagus gitu kan, apalagi di zaman pandemik seperti ini kan kebanyakan orang pada di PHK atau pengurangan gaji, dan itu sangat berpengaruh Mas. Oh, kerja di mana itu pengaruh ya, kayak hotel gitu. Ya betul. Itu kerja apa aja sih yang bisa dihindarin? Ya, pekerjaan yang dihindari itu kayak seperti kita di perhotelan, terus nelayan, pilot bisa, cuman kan jatuhnya nanti kan kita susah nih nanti Mas untuk dia kepastikan terbang kemana-mana, nanti yang mau bayar ke siapa cicilannya. Apalagi saat pandemi sekarang lagi di hold ya. Betul. Apalagi kayak pelayaran juga. Kalau kesehatan gimana? Bidang kesehatan? Kalau bidang kesehatan dia pasti Mas, karena dia kan masih bisa. Nah, ini kan yang intinya dia gaji lewat rekening. Kalau misalkan gajinya dia cash, kadang pihak analis susah Mas untuk mendetek ini gajinya kemana gitu, masuknya kemana gitu. Seperti itu. Nah, itu saat ini rata-rata profil yang mengajukan tuh rata-rata apa sih? Ya, kebanyakan pengusaha, milenial, anak muda. Kebanyakan di BTN sendiri itu ada ya kayak karyawan swasta, pengusaha juga bisa, wira swasta bisa, untuk milenial bisa. Cuman ada persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi gitu. Gimana tuh? Syaratnya apa tuh? Persyaratannya kayak seperti kayak misalkan kalau dia belum nikah nih, ya kan, belum nikah, paling NPWP, KTP, gaji UMR bisa ya? Gaji UMR masuk Mas. Bisa. Masuk. Walaupun belum diangkat. Masuk. Kalau misalkan belum diangkat, jatuhlah misalkan dia karyawan kontrak nih Mas nih. Dan harus melampirkan 2 kali perpanjangan kontrak baru bisa. Nanti di surat keterangan kerja itu dicantumkan Mas. Nah, apalagi kalau sekarang kan zamannya outsourcing nih, gimana itu? Itu dia. Outsourcing seumur hidup nih, cipta kerja. Atau gimana? Itu ya. Jadi, bisa atau gimana tuh? Di zaman sekarang itu jadi gimana ya? Mungkin kalau untuk karyawan kontrak untuk selamanya kemungkinan bisa. Tapi kan untuk saat ini kan lagi dicanangkan tuh. Nah, karena udah undang-undang. Tapi yang sejauh ini ACC enggak? Kebanyakan saya nasabah masuk Mas. Karena kalau misalkan dia sudah 2 kali perpanjangan kontrak, tandanya kan minimal udah berapa tahun tuh kerja? Betul. Minimal dia 3 atau 5 tahun. Dengan dibuktikan dilampirkan surat keterangan baik sama
perpanjangan kontrak itu aja dari Perpanjangan perusahaannya kontrak itu. ya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, kita mau tanya nih Boleh. mengenai karirnya Bapak kan nih udah di bank itu udah 9 tahun ya. Betul. Nah, itu sebelumnya di BJB dan di analis mikro ya, kebetulan Betul, nih betul, analis. Mas. Betul, Mas. Nah, itu boleh ceritain Pak sampai 9 tahun tuh kisah sedihnya, kisah senangnya, terus seperti apa Iya. tuh? Dulu karirnya seperti apa sih pas mulai kerja? Betul. Mm-mm. Awal-awalnya itu saya masuk ke BJB itu tahun 2012, Mas. Mm-mm. Itu awal-awalan saya tuh masuk tuh lewat DGS. Sourcing ya? Betul, outsourcing itu tahun 2012 sampai November 2012. Itu sudah ada Paklarinya Tertara. Itu saya awal Diangkat tuh. Desember, awal Desember 2012 itu saya diajukan untuk jadi calon pegawai tetap. Tetap. Oh, sourcing Calon bisa pegawai ya tetap. jadi Bisa, pegawai Mas. tetap ya? Betul. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2013 Maret saya diangkat jadi pegawai tetap Bank BJB pada saat itu. Jadi apa namanya? Alhamdulillahnya saya nggak terlalu lama untuk Betul. jadi pegawai kontrak gitu, Mas. Iya, apalagi saat ini kan UU Cipta Kerja katanya seumur hidup ya. Nah, itu Nah, dia itu tuh. makin gimana tuh? Mungkin jadi beban juga sih nanti untuk anak-anak teman adik-adik kita nanti untuk masuk kerja. Tapi tahun kan. 2013 bisa ya diangkat ya, itu sourcingnya bagus ya berarti. Betul. Nah, itu kisah sedihnya tuh apa kira-kira yang dulu analis itu seperti Kisah apa sih? sedihnya itu Berkarir di suatu bank ya, di analis itu seperti awal-awalnya apa itu sih kita dapat berkas itu kan, wah seneng nih, saya yakin bisa proses, ya kan. Oke, setelah kita proses pencairan, alhamdulillah kita dapat reward suka dukanya. Jadi misalkan dulu tuh target 400 juta dalam sebulan, Mas. Betul. Jadi mikro ya 1,2 ini. Betul. Mikro lumayan besar 400. Betul. Iya. Mikro. Nah, jadi kalau misalkan saya dalam 3 bulan chief 1,2 M itu saya dapat rewardnya hampir 4 jutaan. Itu sukanya. Dukanya ketika saya survei lokasi ternyata di situ ada kuburan, ada sutet, ada tanah milik negara. Nah, itu benar, sama yang perbukitan. Betul, itu paling susah, Mas. Karena memang. kadang gimana ya? Karena saya sendiri di BJB Cianjur waktu itu. Untuk agunan sendiri kadang di perbukitan, Mas. Nah, perbukitan itu kan kadang susah, betul. Kadang untuk usahanya juga ada yang bagus, ada yang jelek, seperti itu. Kebanyakan sih sukanya sih, Mas, alhamdulillah sukanya. Dukanya nggak terlalu sih, cuman ya dukanya yaitu kadang ada konsumen datang, Pak, pengajuan, oke Bu, usahanya apa, jaminan seperti apa. Nah, kalau ada jaminannya kayak deket tanah kuburan, kita nggak bisa, Mas. Seperti itu. Betul. Saya juga dulu sempat kerja juga sama sih kayak gitu, dekat masjid 100 meter atau dekat kali, takutnya kan banjir. Iya, betul, Mas. Dekat sutet, dekat kuburan. Betul. Nah, itu bener, kita pengennya udah analisa bagus, ternyata itu ya kendalanya di situ ya. Taksasinya atau kayak appraisalnya gitu, Mas. Nah, balik lagi nih kan Bapak kan, Pak Teguh kan di marketing nih. Nah, saat pandemi gini marketing itu gimana Pak mempertahankan untuk KPR-nya ini, proses KPR apa tetap jalan, WFH, WFO kan banyak nih. Oh gitu. Nah, itu ada kendala nggak Pak? Itu bagaimana cara mempertahankan? Alhamdulillahnya, Mas, saya sejak awal mulainya pandemi, saya banyak channeling, Mas. Dalam artian misalkan kayak teman-teman saya dulu di marketing, saya kan dulu di perumahan, Mas, di apartemen juga. Nah, saya itu banyak teman-teman, kolega-kolega di situ dulu saya hubungi kembali, dan alhamdulillahnya kita dapat aplikasi, Mas. Ada yang pengajuan rumah, apartemen, dan baru-baru ini ada pengajuan 1,6 M itu di daerah Cibinong. Itu dari teman saya juga. Alhamdulillah saya lagi diproses, mudah-mudahan goal, Mas. Seperti itu. Agunannya bagus, lantai 2 rumahnya. Jadi nanti kan dari situ
kita dapat info, oh BTN cepet nih. Oh, jadi Jadi di referral. Jadi kita dapat info seperti saya cara bertahannya sampai saat ini. Jadi mempertahankan konsumen lama. Betul. Terus Intinya jangan lupakan konsumen lama sama teman-teman dulu lah. Ya, seperti ya, itu. Yang bantu, karena ya. Itu rezeki kita juga nantinya. Seperti itu, Mas. Nah, kalau Bapak berarti datang developer juga ya, berarti? Iya, betul. Juga. Saya kadang hari Sabtu atau Minggu saya suka datang ke developer. Ya. Kadang keluarga pun istri anak kok masuk Sabtu ya. Gimana ya antara pekerjaan sama ini harus kita bagi lah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti ada yang ingin ngajukan nih, itu harus hubungin kemana nih, Pak? Oh ya, boleh. Kalau misalkan untuk mau pengajuan KPR ke Bank BTN, boleh ke nomor saya di Teguh Rizky Susanto di nomor 0896 9956 0996. Oke. Iya. Berarti nanti untuk datang ke Bapak tuh apa sih yang harus dibawa, Pak? Ya. Pak, kalau memang yang bersangkutan boleh konsultasi dulu ke saya, nanya-nanya. Kalau misalkan yang bersangkutan ingin mengajukan, boleh dikirim lewat WA foto KTP kakak sama NPWP-nya. Iya. Nanti kita checking, gitu ya. setelah bagus, ibu pesertanya ini gitu. Nanti kalau misalkan saya minta ini ternyata reject, kasihan Mas. Oh iya, konsumennya udah ngumpulin, nggak taunya ya betul. Seperti itu. Nah, kan Bapak kan pengalaman nih udah 8 tahun di bank ya. Nah, itu bagi anak muda nih yang baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah, ingin berkarir juga nih di bank nih. Ada saran nggak bagi mereka yang mungkin nasibnya sama juga, outsourcing juga, itu gimana sih Pak? Ada saran nggak Pak bagi mereka? Oke, untuk teman-teman yang memang baru lulus kuliah, ingin bekerja di perbankan, carilah outsourcing yang benar-benar bagus. Jangan misalkan outsourcing kita bertahan sampai 5-6 tahun tapi tidak diangkat. Kenapa? Gitu ya? Kasihan. Aturannya emang gimana sih Pak? Ya seharusnya itu setahun itu sudah bisa diangkat jadi pegawai Mas. Seharusnya ya? Minimal calon pegawai tetap. Seenggaknya kalau ibarat kata kita sakit tuh udah turun lah panasnya gitu. Iya. Betul. Minimal 1 tahun lah. Jadi sarannya tadi berarti harus pilih-pilih kalau bisa under ya? Ya betul. Banyak-banyak cari informasi pekerjaan kan banyak tuh. Kalau memang mau ini cari di JobsDB itu lebih akurat saya bilang. JobsDB itu bagus. Jangan di Indeed, bukannya saya malah bukan ini ya. Cuman memang diarahkan di itu bagus. Ada lagi Pak yang mau disaranin buat anak muda nih selain daripada tadi mengenai pekerjaan, karir, untuk supaya bisa tetap langgeng di perbankan nih, kan Bapak lumayan lama nih 8 tahun. Nah itu rahasianya apa sih Pak yang mendorong Bapak sampai lama berkarir di bank itu? Pasti ada yang mendorong nih, entah orang tua, anak, atau siapa yang mendorong Bapak bekerja keras. Intinya awal-awal masuk ke bank itu saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Itu tujuan utama. Karena memang pada saat itu orang tua itu kan nggak selamanya muda terus Mas. Ya kan, suatu saat nanti kita akan pisah dengan dia dan kita akan membiayai hidup kita sendiri gitu kan. Nah, intinya jangan pernah mengeluh. Terus belajar. Jangan pernah gue capek, gue ini, tunjukkan gue bisa. Betul. Ini bisa, itu bisa. Jangan kadang kan ya anak-anak zaman sekarang sama zaman dulu beda ya Mas. Kalau zaman dulu tuh kalau belum berhasil belum berhenti. Gitu. Jadi pesan-pesan untuk anak adik-adik yang memang sudah baru lulus kuliah, gapailah cita-cita kalian, senangnya orang tua. Intinya bahagiakan orang tua. Itu motivasi saya Mas sampai saat ini. Dan saat ini saya sudah berkeluarga dan inti motivasi saya adalah membahagiakan orang tua dan membahagiakan istri saya. Seperti itu. Karena kan sekarang kita tahu anak-anak ini sangat mudah keluar masuk ya, sebentar kan Bapak lumayan lama nih, 4 tahun ya di BJB ya. Betul Mas.
Baik, demikian guys perjumpaan kita dengan Pak Teguh kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.